Om Swastiastu. Sejeroning ngelaksanayang upacara yadnya patut pisan ngelaksanayang. Pertama anggen masker puniki sekali patut. Pengkale nyuci tangan mangga bersih. Kapeng 3 indek genah lingye mangga nganutin genah suang-suang sekali napi san pun keatur suksema. Om Santi, 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 Om. Himbauan ini dipersembahkan oleh RRI Singaraja. Selamat malam sahabat budaya di seluruh Indonesia. Senang sekali rasanya Pipit Sukreni menemani Anda di acara obrolan budaya. Semoga saja kami jumpai Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu kita berada di bawah lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. RRI Singaraja malam hari ini akan menampilkan satu topik tentang tarian yang sakral dan juga masih lestari sampai saat ini yang ada di Desa Pancesari ya. Tari Sanghyang Penyalin. Memang tarian ini menggunakan sarana penyalin. Penyalin kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya rotan. Tetapi rotan yang digunakan dalam tarian ini bukan rotan sembarangan, tetapi rotan-rotan yang terpilih. Baik pemirsa Rarinet dimanapun Anda berada, untuk membahasnya lebih lanjut mengenai tarian Sanghyang Penyalin ini, kami sudah mengundang narasumber di studio kami. Di antaranya ada Bapak Gede Adi Mustike, Om Swastiastu Pak Gede. Terima kasih sudah hadir. Apa kabarnya? Becik, sapa nabi gatre enten nggih. Kemudian yang kedua Putu Winda Eristiana. Iya, ini masih gadis ya? Iya, wah. masih Belasan tahun. Berapa umurnya? 18 tahun, aduh masih belia banget. Kemudian yang ketiga adalah Kade Edi Asana. Ya, Kade Edi Asana, selamat malam Om Swastiastu. Swastiastu. Ya, terima kasih sudah hadir ya. Baik, pertama-tama kami akan menanyakan sesuatu terkait dengan tarian Sanghyang Penyalin ini ya, Pak Gede ya. Asal mula atau sejarah daripada tarian ini seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Inggih, tarian ini berasal dari Desa Bugbug, yaitu tahun 1958 dibawa ke Desa Pancesari oleh penglingsir kami yang bernama Bapak Simpen dan Bapak Mida. Itu penglingsir-penglingsir kami yang generasi pertama dan dijadikan sebagai sekemedemen-demenan. Sekemedemen-demenan. Berarti karena kalau pada waktu itu tidak ada pakem. Oh, enggak ada Mereka pakem. hanya menarikan Sanghyang ini di Balai Banjar atau di Peteluan. Habis itu mereka jumlah sekenya menjadi 15 orang. Dengan penglingsir-penglingsir mereka menarikan di tempat-tempat umum. Mereka menarikan dengan setiap mereka menarikan Sanghyang ini didatangi oleh masyarakat Unas Tirta. Masih bebas begitu ya? Masih bebas. Habis itu mereka hanya menamakan diri sekemedemen-demenan saja. Oh, tidak ada nama yang sakral. Sekemedemen-demenan. Artinya suka-suka. Ya, suka-suka mereka untuk bergabung seke suka-suka gitu ya. Terus mereka mulai karena waktu tahun 1960-an kan bumi itu kurang bagus ya, kondusif ya. Ada disebut bumi becek pada waktu itu karena banyak yang meninggal. Wabah ya Pak ya? Wabah, terus ada Gestapo. Akhirnya sering sekali ditarikan ke Sanghyang ini karena di lontar nitia kala ini yang disebutkan. Tatkala bumi becek niki wenang nyolahang Sanghyang. Nah pada waktu itu ada ciri-ciri yang
mereka pakai tenger, pakai tanda ciri. Oh, tenger itu tanda. atau ciri ya. Setiap ada anjing melolong, terus kuak ngegalo, culik-culik mesuara, itu di bahwa ide tedun. Nah, bala ancangan ide wajib diberikan upah-upahan rupa sangyang. Tarian sangyang ini. Nah, disebutkan di Nitya Kala, akhirnya penglingsir kami terus melakukan itu. Nah, itu generasi pertamanya. Setelah mereka mulai ujur, sudah berumur dan sakit-sakitan, para tetua kami, bapak-bapak kami menjadi generasi kedua. Mereka jadi generasi kedua, jadinya mereka tetap bernama Seke Medem-Medemenan juga. Masih juga generasi kedua Medem-Medemenan. Padahal pada waktu itu udah tampil menyambut Bapak Ide Bagus Mantre. Bapak Ide Bagus Mantre berkunjung ke Pancasari, disambut dengan sangyang ini dan diberikan pakaian orang tua kami. Dan sekali mereka diundang oleh Bapak Pujo Erawan, Pak Ide Bagus, untuk mensolah di Matahari. Karena mereka juga pingin sesuatu yang berbeda. Berarti masih sebagai tarian hiburan gitu ya. Cuman kesakralan itu adalah tidak boleh ada satupun yang ditinggalkan upekaranya, sararannya. Satu, wajib mereka untuk ngaturang piuning 3 hari, mempengolem yang tiang. Iya. Mempengolem 3 hari sebelumnya mempengolem. Sebelum digelar maksudnya. Sebelum ditarikan. Terus dari semua sarana itu tidak boleh dikurangi. Kalau semua di ruangan saya nggak bisa pakai pedudusan, nggak akan mau, ide nggak akan tedun. Berarti kesakralan itu dijaga dengan tidak mengurangi semua. Terus yang kedua, kesakralan itu dijaga ini karena setiap ada upacara. Berarti di Hotel Matahari itu ada pecaruan. Diiringi dengan tari sangyang, bukan hanya sekedar pegelaran biasa. Kan sama, karena sangyang itu sama dengan pecaruan. Sangyang itu sama dengan pecaruan. Maknanya sama dengan pecaruan, nyomye itu. Pembersih gitu ya? Ya, nyomye. Nah, dan beberapa kali kita juga sangyang ini sudah pentas di mewakili Buleleng, parade, terus ngelawang di PKB. Kami generasi ketiga. Generasi ketiga sekarang. Karena orang tua tiang juga, karena ini tidak bisa dihafal. Kekidungan nggak bisa dihafal karena banyak Kekidungan sekali. nggak bisa dihafal. Akhirnya mereka harus baca. Karena para tetua kami sudah mulai nggak kelihatan bacaan. Kami sebagai generasi ketiga mencoba untuk menghimpun diri menjadi Seke yang generasi ketiga. Seke jadi ketiga. Yang kasih nama untuk Seke makin ini adalah generasi kami. Apa namanya? Namanya Puspa Mandalegiri. Sekehe Puspa Seke Sangyang Puspa Mandalegiri. Sekehe Sangyang Puspa Mandalegiri. Nah, niki dari generasi kami. Kita mulai membuatkan nama dan mulai memaknai kekidungannya. Karena dari dulu sangyang yang ditarikan itu hanya satu. Karena di kekidungan itu ada kata saling jagjag, saling juluk. Saling jagjag, saling juluk. Berarti kan lebih dari satu. Oh iya betul. Akhirnya di 2012 tiang mencoba untuk menggagas itu, kami menunas penyalin lagi dan ditarikan 2 biar bisa lanang istri. Nah, dengan kegiatan itu akhirnya bisa. Kami pertama kali untuk membuat 2 penyalin itu akhirnya bisa, dan kami maknai dari kekidungan. Akhirnya sampai sekarang ada 2 penyalin lanang istri. Nah, Nike, itu dari sana kami sudah mulai dari 2010 kami mulai menggagas dengan tambahan-tambahan dengan tek-tekan. Karena di sana ada nyomye ide dengan sangyang, tek-tekan dan lelenti. Tek-tekan itu apa gunanya? Tek-tekan itu sama sebenarnya, kan pengiring pada ide taksu gede kan, yang berupa barong. Dibunyikan pada saat tek-tekan itu sebenarnya gamelan yang dari bambu. Iya, digunakan pada saat tarian itu berlangsung. Bisa. Karena tiang kembali tiang membuat sakapan dengan ide, kami Seke mesakapan. Terus tek-tekan ini tiang buatkan sakapan dengan sangyang. Kita pernah coba setelah kekidungan pertama, tiang lakukan dengan tek-tekan aja ide mesola.
Tapi terakhir kami tetap nginep ngantuk ke Kidungan Malih. Nah itu tidak bisa tidak hanya dengan kekidungan ini ide, tapi setelah tek-tekan ini ditutup, ide ngelebar. Pasti tidak menari lagi. Iya. Nah begini Pak Gede, untuk penyalin yang merupakan sarana daripada tarian ini ya, kan tidak sembarang penyalin atau rotan yang digunakan, melainkan rotan-rotan yang terpilih. Nah, seperti apa Bapak menyediakan rotan ini atau penyalin ini, Pak? Untuk mencari penyalin atau rotan ini memang sangat susah. Sampai sekarang kami masih kesulitan, dan kami sekarang masih mencoba memohon ke Kebun Raya, karena yang terpilih itu adalah rotan penyalin nike dicari pada waktu Somo Klion Pemacekan Agung. Berarti ada harinya. Hari baik. Somo Klion Pemacekan Agung. Terus penyalin tunggal, empel kangin. Berarti hanya satu, tidak ada anaknya. Tunggal. Berarti tunggal. Empel kangin menghadap ke matahari. Ke timur tapi menghadap ke matahari gitu ya? Kan mencari ke matahari kan ke timur. Iya. Matahari terbit itu pasti ke timur. Iya. Nah, dia susah harus ya, Pak, ya, memang sangat, sampai sekarang kami sangat kesulitan karena sarana kami yang utama itu patah. Karena dengan kekuatan beliau, kadang-kadang yang nyolahang, kalau yang nyolahang dari seke kami tidak apa. Tapi yang nyolahang itu kejawat dari yang lain. Kadang-kadang dari penonton, dari semua ini minta. Dia bahasanya mencoba, tapi bukan mencoba sebenarnya. Kejawat itulah ngiringang. Nah, pada waktu ngiringang beliau, mereka karena dia kadang-kadang penasaran, kadang-kadang ada pakai sesuatu yang berbeda, akhirnya kan berontak. Akhirnya patah, beberapa kali patah. Makanya sekarang pun penyalin yang kami pakai adalah dari seke juga yang punya, tapi bukan penyalin seke. Sangat susah mencarinya. Makanya kami kemarin dapat info dari Bapak yang bekerja di Kebun Raya, katanya ada. Mudah-mudahan bisa kami mohon untuk dipakai sarana. Berarti penyalin yang masih patah ini masih digunakan? Yang patah nih yang taruh di gedong simpen, karena sudah terlalu pendek. Kalau pendek nih terlalu besar tenaganya. Terus sekarang kalau lagi ada pagelaran gimana? Kebetulan di seke kami ada yang punya pelinggian ide, ngelinggiang di rumah. Kebetulan adik tiang sendiri yang ngelinggiang di rumah, itulah nang istri, akhirnya nike yang kita pakai. Iya. Baik, terima kasih Pak Adi, dan sekarang saya mau ke Adik Winda dulu ya, Adik Winda yang berusia 18 tahun, waduh masih remaja sekali ya. Udah berapa lama jadi penari sangyang penyalin ini, Dek? Untuk penari sangyang sendiri itu saya mulai dari umur 9 tahun. Masih kecil sekali ya. Iya. Itu belajar atau gimana, atau suka atau disuruh atau seperti apa? Jadi ceritanya itu kayak gini, bapak saya kan jadi kelihan seke. Kelihan seke. Iya, kelihan seke. Setelah itu sering ikut bapak saya ke ngayah atau pagelaran-pagelaran itu. Iya. Nah, jadi kayak tertarik gitu. Seperti kalau dalam hati tuh ada yang narik gitu, Bu. Ya, karena kalau misalnya untuk penari sangyang sendiri itu kita nggak bisa sekedar mencoba seperti yang bapak saya bilang tadi, kita sekedar mencoba itu tidak bisa, karena penari tersebut itu ditunjuk langsung oleh ide. Iya, ditunjuk langsung. Kalaupun kita suka tanpa izin beliau itu nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi nanti rotan itu waktu kita pegang akan bergerak sendiri, Bu. Tanpa kita yang mau kemana gitu, diarahkan sama beliau. Kita tidak bisa bergerak. Kadang-kadang kalau misalnya kita pentas di pinggir jalan misalnya, itu tuh walaupun ke tengah jalan pun harus kita ikutin. Iya, kita nggak bisa, oh ya sekarang ke kanan, nggak bisa. Nyadar nggak? Kalau dibilang sadar ya sadar, kalau dibilang nggak ya nggak. Kita nggak bisa gerakin kaki badan, udah langsung ngiring ke ide gitu. Tapi kalau misalnya kayak tadi bilang ke tengah jalan, itu kan
bahaya. Bagaimana itu? Sejauh ini ya dari 9 tahun saya nari, ke tengah jalan pernah lari dari sekitar 500 meter, saya lari. Katanya sih ya, kata yang nonton itu, saya lari sekitar 500 meter dan kakinya itu nggak nyentuh ke bawah. Nggak nyentuh tanah? Nggak nyentuh ke aspal. Nggak nyentuh aspal? Iya. Ngambang dong. Kata yang nonton. Jadi itu tuh larinya cepet sekali. Nah kita entah ada motor, entah ada orang, itu tuh udah langsung kayak otomatis. Kayak nabrak tapi nggak kena gitu Bu. Sudah diatur oleh ide ya, supaya tidak membahayakan sang penari. Nah biasanya kalau sekali pentas itu nari berapa orang? Untuk sekali pentas itu lanang istri ada 2 orang. 2 orang. Nah jadi dari pendus-dusan pertama itu ada dari seke kita 2 orang. Nanti setelah di pertengahan kidung itu biasanya ada penonton atau seke yang ingin ngiring, yang ingin ngiring sangyang gitu. Ingin nyoba gitu ya. Kalau dibilang nyoba ya bukan untuk dicoba-coba. Tapi kan maksudnya pingin tahu seperti apa gitu. Entah saya kecatri atau tidak gitu. Biasanya itu tuh baru ketahuan waktu kita ngiring. Nanti ketahuan kalau misalnya mau bergerak sendiri tanpa digerakkan, mau kalau istilah Balinya tuh lejeg dia ke atas bergerak sendiri. Itu tuh artinya orang itu kecatri atau ditunjuk langsung oleh ide. Iya. Nah bagaimana kalau misalnya nih ada yang pingin mengetahui, penasaran dengan menarikan atau memegang rotan itu, tetapi ide tuh tidak tenkayun ya bahasa Balinya ya, tidak kayun itu. Gimana itu? Nah jadi jika ide itu tenkayun sareng yang penasaran itu. Ya, yang penasaran itu atau yang biasanya bahasa Balinya mau boye ya, paling itu digerakkan saja gitu biasanya ya. Biasanya orang-orang tersebut bisa langsung terlempar. Terlempar. Ada yang pernah sampai terlempar Ibu, sampai pingsan. Sampai pingsan. Itu bisa terlempar atau waktu baru dipegang ide langsung ujung rotannya itu langsung turun. Nggak mau bergerak. Berarti tidak sudi gitu ya. Iya, bahasanya tidak sudi. Sudi ya, oke. Berarti dengan orang-orang tertentu saja mungkin ide udah tahu ya baru mau ya. Iya, benar sekali. Baik, oke. Nah, mengasihkan ya tarian ini ya, Dek ya. Untuk mengasihkan sih lumayan Bu ya, asik sekali. Ya. Tapi kadang-kadang tenaga kita itu habis sekali Bu. Setelah menari itu habis sekali. Setelah menari baru terasa. Baru terasa. Kadang-kadang setelah menari baru, kan sebelum menari itu kita mepiuning dulu di hidup dari taksu kan. Mepiuning dulu untuk ngiringang ide. Nah setelah itu ngambil penyalin untuk ngiringang. Kita untuk tenaga itu enggak tahu dari mana asalnya ya Bu ya. Enggak tahu dari mana asalnya. Langsung kuat gitu ya. Iya. Mungkin setengah jam pun kita ngiring itu masih kuat. Tapi untuk waktu penyerahan ke pengiring selanjutnya itu kadang-kadang setelah ngiring itu langsung debluk pingsan atau habis sekali tenaganya kayak gitu. Tapi dipulihkan dengan cara seperti apa? Itu dipulihkan dengan tirte ide lagi. Tirte kembali seperti sedia kala. Oke, terima kasih untuk Adik Winda Eris ya. Dan sekarang ke Pak Edi Asana. Ini juga seksi persiapan, perlengkapan ya. Jadi sebelum ada pagelaran biasanya apa saja nih yang dipersiapkan perlengkapannya? Sebelumnya itu kadang-kadang kita pertamanya tuh Banten sesajen ya. Sesajennya. Sebelum nedunang itu istilahnya nurunin mau diambil kan disimpan. Terus yang paling utama penyalin dulu. Iya, rotan itu. Rotannya. Setelah rotan baru kita siapin bakang-bakang. Untuk bakang-bakang kayak janur hiasan. Terus di ujungnya kita isi lonceng.
Oh, biar apa itu? Biar bunyi ya? Bunyi, iya. Nanti kalau pas ide mesolah udah tinggi, ada bunyinya enak didengar. Kalau yang ndak gini, ndak kayun ide. Kalau tidak kayun? Kadang-kadang turun loncengnya ndak bunyi. Tidak kayak, mau bunyi kontennya? Oh. Kecil, kayak apa itu ndak ada semangat mungkin. Oh gitu. Kalau ide tidak kayun. Tidak kayun. Terus ada bunga pucuk bang di ujungnya, di ujung ada gongseng. Terus yang isi pucuk bang atau bunga yang harum lah, boleh cempaka, jepun gitu boleh. Terus ada kain putih kuning yang di bawah untuk megangnya, yang kita di rotan atau rotannya penyalin yang itu. paling ujung bawah untuk gininya rotan. Sebenarnya kan ada pucuk bang buat dia lambang mungkin kewibawaan untuk bunganya. Terus di di kain biar putih kuning di bawah tuh untuk kesucian. Nah, setelah penyalin selesai, kita simpan, baru kita nyiapin lagi yang lain kayak pupur gitu. Bedak untuk bersolek gitu. Habis bersolek ada di dalamnya ada cermin, cermin, ada sisir. Perlengkapan kosmetik ya? Kosmetik, ya, benar itu. Karena mesolah kayak sebelum. Itu yang di dandanin itu apanya, penyalinnya? Enggak, nanti setelah ada kan udah selesai persiapan pupur, udah lengkap sama cermin, ada gini lagi sisir itu, ada lagi sebelum tarian mesolah kan ada kidung pedudusannya. Kidung pedudusan. Pedudusan dupa, modalnya dupa. Nanti ujung penyalinnya itu ditaruh di atas dupa. Nanti udah kidungnya jalan, nanti sendiri dah dia bergerak. Nanti setelah tarian jalan, kidung jalan, semuanya berirama satu, jalan. Nanti penyalinnya langsung dia nyari pupur, nyari sendiri. Langsung nyari ada air kum-kuman yang 5 warna. Ada 5 macam bunga lah. Mesiram mandi untuk pakai air kum-kuman yang dari 5 bunga lah, 5 macam yang mungkin lambangkan biasanya pance. Bunga apa saja digunakan yang 5 macam? Penting ada kayak jepun kan putih, ada apa lagi namanya sador pecah seribu kan ada banyak warnanya. Sador itu biar yang penting ketemu 5 warna dulu. Bunganya bebas. Nanti itulah setelah pedudusan bergerak, nanti ide kayak mesiram mandi. Orang di kidungnya ada mandi. Setelah itu bersih semua, langsung dah ide mesolah kemana gitu. Nanti setelah tarian berakhir, ide mesinap selesai. Nanti itulah kayak suecan widi lah paice kita minta sebagai obat. Ada napi kan. Banyaklah warga yang ingin mengambil pupur sisanya. Pakai di rumah, ada yang jualan biar gini, biar laris. Nah, itulah banyak yang menunggu kantan. Gitu. Jadi setelah siap segala sesuatunya, baik kayak kosmetik, perlengkapan kosmetik itu ya. Terus apa lagi nih? Selanjutnya prosesnya seperti apa sebelum pagelaran? Setelah itu siap, kita tinggal nyari sekenya. Sekenya kita kalau udah yang di tek-tekan yang menggambar siap, seke yang untuk di kidung siap. Kita mulai dah langsung mengkidung, nanti sambil jalan. Kidung itu merupakan gamelan gitu ya. Karena kalau pada umumnya tari-tarian itu kan gamelan, ada gong, ada sebagainya. Tapi kalau tarian Sangyang ini tidak menggunakan gamelan musik ya, tetapi menggunakan kekidungan. Baik, Bapak bisa dikidungkan nanti ini seperti apa kidung yang dihadirkan pada saat pagelaran tarian Sangyang Penyalin ini. Oke, pemirsa kita simak. Kidung Sangyang ini memang kidung lingsir ya, karena ini prahindu. Jadi bahasanya tetap rengnya reng bubuk kerangasem. Ini rengnya pakai reng bubuk, tidak pakai tangga nada dan apa, tidak. Tidak menggunakan tangga nada. Ya, mereka tetap yang mengikuti reng. Reng. Jadinya kayak alek desa bubuk jadinya. Desa bubuk Karangasem ya Pak. Ya? Baik. Silakan Pak.
Yang coba membawakan salah satu baitnya nggih. Iya yu tangis ngude cancang, iya yu tiang, iya tiang luas, mengambil sekar, iya sekar emas, iya sekarang ide joget, joget di dalam pura, di dalam pura, beli wayan, turun nyibingin, iya gegambelan, iya kekempulan, iya sulingane pat-pat, tarebatnya neda dua, memate kepecine mapirade. Nah, ini ke salah satu. Iya, asik ya lagunya ya, kayak hiburan gitu deh waktu di pedesaan memang banyak sekali digelar-gelar seperti itu ya. Karena ini terdiri dari 12 bait. Yang lumayan panjang, ini yang terpendek. Yang terpendek ya. Kalau dari satu judul itu ada sampai 12 sampai 13 yati. Berarti banyak kidung ya? Banyak sekali ini. Sampai ini sampai 12 selesai. yati. 12. Banyak sekali. Berarti sudah ada pakemnya. Kalau pertama kidung ini, kedua kidung yang ini, gitu ya Pak ya? Tadi kan dibahas dari Kadek. Kalau ide nike jagi mesola. Nike ada kekidungan pedudusan. Pertama pedudusan. Pedudusan itu biasanya kalau di pedudusan tiang jarang nyanyikan di pedudusan awal pada waktu kalau tidak mesolah. Kalau pedudusan awal nike memang kita sakralkan karena mengundang beliau. Nah di tengah-tengah itu ada nanti setelah ide tedun, nanti kita semuanya harus mulai dengan ngiringang ide jagi mesiram. Mesiram dumun, habis mesiram mereka bersolek, habis bersolek baru dimulai dengan kekidungan menari. Nah kayak Nike. Kalau sudah mulai di kekidungan sampai Rike berarti sudah bisa dimulai semua. Baik Bapak, asik sekali perbincangan kita, nanti akan kita lanjutkan ya. Baik pemirsa, kita saksikan seperti apa tari Sangyang Penyalin ini. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Loh, enggalen pelukah. Kimi encer gak aktif tengah aduh kan aduh dah lu beli aduh. Abang ni beli aduh. Masker ada elem hijau. Bisu penganggur encik. Ni nganggur maskernya sing ngena cegeg-yangnya awang beli. Aduh. Sing aturan. Aduh, bis. Cegen gak beli nenek. Ingat cegen gak sih? Om Swastiastu. Yadiasto nidodane mabusano adat, elingang ngemargiang protokol kesehatan, minokadi nganggen masker, wangsuh tangan nganggen sabun, ring toyo memah, lan jaga jarak. Om Santi 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 Om. Belum lagi
cara penyalin biasa. Dan nampaknya untuk kesempatan yang pertama langsung saja Bapak Dandim 1609 dan juga Bapak Kajari akan mencoba menarikan tari Sanyang Penyalin ini. Luar biasa sekali. Boleh kita minta tepuk tangannya untuk Bapak Dandim dan juga Bapak Kajari yang begitu luar biasa turut serta melestarikan budaya Bali, dan kali ini di mana berkesempatan mencoba tarian sakral yaitu tari Sanyang Penyalin. Hadirin yang berbahagia, tentunya ini merupakan kesempatan yang begitu luar biasa sekali untuk Bapak Dandim dan juga Bapak Kajari langsung dapat mencoba memegang penyalin yang memiliki tentunya kekuatan magis. Tepuk tangan sekali lagi boleh. Jadi kita semua bisa memberikan apresiasi. Dan kami juga mengundang kepada perwakilan dari media, baik cetak maupun elektronik, 2 orang untuk dapat mencoba kekuatan magis yang terdapat di dalam penyalin dengan cara memegang penyalin yang sudah tersedia. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dandim dan juga Bapak Kajari yang telah berkenan mencoba menarikan tari Sanyang Penyalin. Dan kali ini kesempatan diberikan kepada awak media untuk mencoba menarikan tarian Sanyang ini yang merupakan tarian asli dari Desa Pancasari. Coba ya Pak, Wangi ini karena dia lagi ngomong, saya latihan ini. Latihan Den, ini nih semua latihan Den, ini latihan Den. Dan dapat kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa seluruh penari tentunya sebelum mencoba memegang penyalin tersebut harus terlebih dahulu menyucikan diri tentunya dengan diberikan percikan air suci dan melakukan beberapa prosesi sebelum memegang penyalin tersebut. Wah, tampaknya kekuatannya begitu luar biasa. Sulit untuk dikendalikan, luar biasa sekali. Tampaknya kekuatan yang dihasilkan dari penyalin tersebut, penyalin-penyalin yang sudah disucikan begitu luar biasa. Dan semakin banyak saya yakin dari hadirin sekalian yang penasaran untuk bisa mencoba
Kabupaten Buleleng tercinta ini. Dan kesempatan ini adalah merupakan kali pertama tarian Sangyang Penyalin ini ditarikan, dan mudah-mudahan akan menambah hasanah pengetahuan kebudayaan kita akan kebudayaan yang ada di Kabupaten Buleleng. Luar biasa tampaknya salah satu dari penari atau penonton, dan tampaknya itu adalah salah satu dari petugas protokol ya, seorang wanita yang sudah dengan berani mencoba untuk menggenggam penyalin tersebut, dan Bapak Camat Kubu Tambahan juga ya, luar biasa sekali. Wah, itu penyalinnya. Baik, kembali kami mengundang Bapak Ibu sekalian undangan yang sekiranya ingin merasakan bagaimana rasanya menggenggam penyalin yang tidak biasa ini, kami persilakan. Senyap. Oh, senyap. Tampaknya selanjutnya ada sosok wanita kembali ingin mencoba merasakan menggenggam penyalin yang luar biasa, tentunya berbeda dari penyalin-penyalin lainnya. Tampaknya bukan hanya wisatawan domestik atau warga lokal saja dan juga undangan yang berkenan untuk mencoba. Tampaknya salah satu warga negara asing juga berkenan atau tertarik untuk mencoba kekuatan dari penyalin ini. And I do believe these ratans have a very, very spectacular powers and spirits. Luar biasa sekali. Kekuatan magisnya menarik begitu banyak penonton serta pengunjung untuk dapat merasakan penyalin-penyalin yang sudah disucikan ini tentunya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Obrolan Budaya bersama RRI Singaraja yang mengangkat topik tentang tarian yang sakral, yaitu tari Sangyang Penyalin. Kami juga masih setia bersama 3 narasumber ya. Kembali bersama Pak Adi ya, Pak Adi Mustike. Nah, mengenai makna atau tujuan daripada tari Sangyang Penyalin ini apa nih Pak? Makna tujuan Sangyang Penyalin itu adalah nyomie. Karena sama juga seperti kita, pada waktu kita makan ada hiburan di depan kita, akan semakin nikmat makannya. Ini sama, Sangyang Penyalin itu adalah sama maknanya dengan pecaruan. Pecaruan, pembersih ya Pak ya? Pembersih, nyomie, mengagungkan beliau, bukan mengusir ya. Jangan mengatakan bahasa, oh kita mengusir Budekale, tidak. Tapi setelah dia kelangan atau kelangan itu, tertegun dan menikmati tarian ini, jadinya para Budekale ini
nggak jadi mengosak AC, nggak jadi dia tidak mengganggu. Dia akan pergi dengan keriangan. Akhirnya dengan senang hati kita tidak akan mengusir tempat. mereka karena mereka itu bukan harus diusir kan. Nah itu kalau memang sangyang penyalin itu adalah sama sekali mirip dengan pecaruan, tapi ini dengan cara tarian. Kalau pecaruan dengan cara sesajen. Itu udah banyak diulas di Lontar Segara Gumi. Kalau di mana sih cicirennya itu semua sudah diulas. Karena bagaimanapun juga para ancangan ide harus dihibur dengan ini. Karena ide tedun disertai dengan bale ancangan. Niki yang menari ini adalah wididari. Penari sorga. Kalau dibilang di ininya penari surga, dia menari memberikan sesuatu yang berbeda. Makanya sangat-sangat sakral. Kami sebagai seke sampai sekarang pun belum menemukan apa sih sangyang penyalin itu. Sangyang itu di mana? Sampai sekian kali ke Ide Lingsir, terus ikut pada waktu pelatihan. Kami tanyakan apa sih sebenarnya sangyang itu, mereka tidak bisa jawab sampai sekarang karena ini Prahindu. Ditemukan pada Prahindu, pada waktu Prahindu kan belum ada bunyi-bunyiannya, gong belum ya. Nah, makanya mereka pakai dengan nyanyian. Kidungan ini. Itu sebenarnya. Makanya prosesinya memang betul-betul bermakna ya. Karena bagaimanapun juga kami melestarikan dengan skala. Tapi ngayahnya skala kami itu diikuti dengan niskalanya Ide Taksu. Nah, kayak nih. Ya, untuk sekali pagelaran ini butuh waktu berapa jam nih Pak? Ini bisa dinyanyikan berulang-ulang. Menurut kebutuhan ya. Kalau sangyang penyalin nih bisa dinyanyikan, kita ambil beberapa bait. Kalau memang mereka hanya minta 15 menit, kami ambil beberapa bait. Terus nanti kalau saya minta satu full untuk biar semuanya dinyanyikan, Nike membutuhkan waktu sekitar 45 sampai 50 menit. Itu sudah hampir 1 jam ya Pak. Dan kalau memang diperlukan lagi kita bisa ulang lagi, jangan diantuk ide, jangan diantuang ide. Nyanyikan lagi dari awalnya Nike, kembali lagi begitu. Terus penarinya itu saja? Kami punya penari 6 yang dari seke, karena penari niki kami tiang pun menjadi klien seke bukan kecatri, nggak kecatri tiang. Kecatri niki kalau memang kecatri secara utuh, mereka dusang niki ide rauh. Karena pada tiang nudus niki pada pasupati untuk ide dan seke jagi keiketang itu di pura dalam. Nah, nanti di pura dalam niki satu persatu seke harus nusdus. Iya, dus itu tujuannya untuk mengundang. Karena ide setelah pedudusan, terus kidungan awal, kidungan pedudusan niki mulai, ide akan rauh. Mulai dengan ciri bahwa rotan ikut bergerak, penyalin ujungnya yang sudah dipayasin niki kan bergerak, berarti ide rauh. Nah, kalau memang tidak, dia 1 jam pun dinyanyikan pedudusan tidak akan bergerak, diam dia. Nah, nike yang membuat bahwa tidak semua orang kecatri. Karena kecatri itu seperti napi ya, mereka memang jodohnya bisa menari. Dan ini nggak harus orang yang truni. Kalau beda dengan sangyang dedari yang belum akhir balik kan. Kalau sangyang dedari, kalau di sangyang penyalin ini dia punya senior tiangnya sendiri yang menarikan itu udah lebih umurnya 70 tahun. 70 tahun yang paling senior. Terus yang masih muda-muda juga, ini generasi keempat untuk tiang. Generasi keempat karena bagaimanapun juga tiang bertanggung jawab dengan memegang tongkat estafet ini. Karena harus kami lestarikan. Jadinya pada awal-awalnya tiang membuat untuk bisa mesolah ngelawang di tilam ke-6 itu, membuat kalender ripan itu tujuannya kan itu.
ke depan biar terus lestari, masih orang-orang bertanggung jawab setiap tilam ke-6 harus nyolahang. Setiap tilam ke-6 harus dipagelarkan atau solahang. Nah, bagaimana? Apakah pernah tidak menyolahang ini atau tidak menggelar ini? Apa yang terjadi? Beberapa kali kita pernah tidak nyolahang karena ada sesuatu, mungkin ada kesebelan. Cuman perasaan sebel kami itu kotor gitu ya. Karena ada sebel meninggal. Seperti kemarin yang diundang, sebenarnya kan kemarin kami diundang karena pas seke kami yang berhalangan, yang meninggal dan tidak nyolahang. Dia nggak berani juga menyebut beliau ide. Terus itu tidak cuman biasanya energi itu muncul di tukang solahang, merasa ditarik-tarik mereka untuk mensolah. Yang penarinya. Penarinya dia punya penari lingsir beberapa, kadang-kadang mereka merasa ngiring cepet solahang kayak gitu ya. Karena dan kadang-kadang mereka pada waktu ini ada sesuatu sangyang nike mau keluar nggak dan masalah ada sesuatu nih nike kayak disuruh untuk mensolah. Makanya kami ada tanda-tanda gitu ya. Itu tapi biasanya setiap ada kegiatan-kegiatan yang emergensi, kadang-kadang dia dengan seke langsung kontak langsung. Seperti kemarin ada COVID, itu kan sudah sama dengan gerengseng bumi ya. Wabah ya Pak ya. Wabah. Kami langsung beretikat langsung, ayo kumpul langsung mensolah. Nike mendadak, tapi sesajen yang kami perlukan, sarananya tidak boleh dikurangi. Dan kami batasi orang yang untuk mengikuti. Karena biasanya setiap tiang jagi nedunang ide untuk ngelawang, itu masyarakat langsung mengikuti dan mereka serempak juga bikin obor, serempak mereka. Karena setiap mesolah tiang pasti kalau memang dicari mesolah sangyang ini adalah sandikala. Waktunya sandikala antara sore dan malam hari. Menuju malam. Nah, kalau di kita kan di Sarumue. Kalau di Bali itu Sarumue ya. Di sandikala itu kan pertemuan biasanya orang-orang setiap sandikala jangan keluar nanti ada kale. Nah, ini kita biasanya solahang di sandikala. Tapi karena sekarang kebutuhan ya. Biasanya tiang mensolahnya kadang-kadang ada odalan di pura. Ada orang mencaru di perumahan, atau ada 3 bulanan. Kecuali tiang kalau orang meninggal dan nganten tidak mau, kami enggak. Tidak bisa. Yang lain-lain kami siap ngiringang ide. Biasanya di perumahan ada pecaruan apapun yang mementingkan sangyang, kami siap. Itu kan tidak bisa sandikala menurut waktu jadinya. Iya betul. Tapi kalau memang mencari makna dan pasnya sekali sandikala. Memang bagus sekali. Iya, itu memang sudah bertujuan untuk mengusir. Bukan mengusir apa namanya tadi Pak, untuk yang nyomil hiburan. Ya itu pas pada sandikala. Tapi kalau diundang oleh yang punya hajatan gitu ya, itu beda lagi ya jamnya. Baik pemirsa RRI dimanapun Anda berada, tetap di obrolan budaya. Sesaat lagi kami akan hadir lagi untuk Anda. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya. Masih di acara obrolan budaya, mengobrolkan sesuatu yang sangat menarik dari RRI Singaraja tentang tarian yang sakral yang ada di Desa Pancesari, tari Sangyang Penyalin. Dan saya akan ngobrol sekarang dengan salah satu penari yang juga sudah tadi kita bincang-bincang ya, Dek Winda. Oke, Winda. Winda, bisa diceritakan nih seperti apa pengalamannya ketika menjadi penari selama sekian tahun ya, dari umur 9 tahun ya sampai saat ini. Ada nggak hal-hal yang menarik yang sulit untuk dilupakan ketika melakoni penari ini? Silakan Winda.
Jadi ada satu pengalaman yang sulit dilupakan ya. Itu terjadi di Tilem ke-6 tahun 2020, Desember 2020. 2 tahun lalu ya? Iya, waktu kita melaksanakan upacara ngelawang. Apa itu pengalamannya? Jadi waktu ngelawang pertama itu kita start di Pura Dalem, Tanggun Desa. Iya. Ya, kita start di Pura Dalem, lalu menuju ke Catuspate. Perempatan ya. Tapi Catuspate itu kan belum di ujung barat Bu ya. Iya, terus? Nah, waktu selesai ngelawang itu, belum selesai. Waktu mau balik dari Catuspate balik ke Pura Dalem, itu rasanya kayak ada yang narik, karena di ngelawang itu di setiap warga itu depan rumah mereka terdapat sesajen yang berisi tirte. Jadi penyalin tersebut akan mencari dimanapun orang-orang yang menunggu kehadirannya gitu. Nah, jadi di Catuspate itu kan belum ujung dari desa kami. Nah, di sana saya ditarik untuk menuju ke tempat bumi perkemahan yang sekarang lagi viral kan, bumi perkemahan. Ternyata di sana ada beberapa warga yang menunggu kehadiran ide. Iya. Tetapi waktu itu Kelian Seke dan Seke lainnya, adapun sekitar 5-10 juru mangku yang diturunkan itu. Kenapa kok tidak mau balik gitu? Ternyata di jalan tersebut ada yang masih menunggu gitu. Dan waktu itu pun yang tadi saya bilang lari sampai dikejar beberapa orang. Padahal orang yang ngejar itu badannya lumayan, tapi terlempar juga. Iya, waktu itu. Nah, akhirnya orang yang menjaga itu langsung mendapatkan dirte. Kita langsung balik dan nggak sampai di sana aja, Ibu. Waktu balik itu saya setengah sadar, kalau bisa dibilang setengah sadar Bu ya. Itu jalan sekitar 3 km. Nggak mau naik motor ataupun mobil. Setengah sadar di Pampa. Nah, kembali ke Pura Dalem, katanya yang Mampang itu tuh minta segehan putih kuning manca warna di depan Pura Dalem sama Dupe 11. Itu saya nggak sadar ngomong itu, nggak tahu. Bahkan saya pun nggak tahu kenapa harus dupenya itu 11 gitu. Saya yang ngomong. Cepet segehan putih kuning manca warna Dupe 11. Gitu katanya gitu. Saya ngomong. Kata orang-orang yang di sebelah itu. Nah, waktu penyanggre segehan putih kuningnya itu masuk ke Pura Dalem, ada yang bisiin, ada orang yang masih di luar Pura Dalem itu, yang masih ikut dari Catuspate, ngikutin di luar Pura Dalem itu, dia nggak bisa masuk ke Pura Dalem. Baru saya bilang ada orang masih di luar, belum bisa masuk. Emang dia nggak bisa masuk. Baru ternyata orang itu kayak wujud perempuan, perempuan rambut panjang, cantik sekali. Sosok itu sosok halus atau gimana? Halus, iya, perempuan berambut panjang. Yang bisa melihat sosok itu siapa? Saya nggak tahu, saya tiba-tiba bisa lihat. Karena waktu itu ada satu pelinggih di dekat Pura Dalem itu, waktu ngelawang itu, entah lupa atau sengaja, entah lupa atau memang tidak disembahyangi. Ternyata perempuan itu nunggu. Karena biar disembahyangi gitu ya? Iya. Habis itu langsung disembahyangi, langsung saya juga lupa apa yang terjadi tadi. Nah, tadi kan dibilang setengah sadar gitu ya. Iya. Itu perasaannya tuh gimana? Nggak ada lelah sedikit pun ya? Enggak, sampai 3 km itu. 3 km saya jalan, waktu diajak naik mobil kan Bu. Ada yang ngajak naik mobil, langsung memberontak ingin turun gitu Bu. Tidak mau naik langsung mobil. Jalan. Padahal saya sadar apa yang saya lakukan tapi tidak bisa mengendalikan gitu Bu.
Wah, ngomong pun saya sadar segahan putih kuning dupa 11 gitu. Saya sadar. Itu kejadiannya di Sandikala atau? Udah malam, udah selesai ngelawang. Oh, sudah mau berakhir ya? Iya, sudah mau berakhir. Wah, itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Iya. Nah, pengalaman lagi nih ya, pengalaman apa lagi yang ada nih Dek Winda? Pengalaman lagi yang lumayan tidak bisa dilupakan Bu Iya. ya. Itu ada yang kita pentas di kebun raya Ibu. Kebun raya. Berarti Kebun tidak raya. Sandikala ya di situ? Tidak, kita pentas di atas panggung Bu. Tumben sekali saya pentas di atas panggung dari awal. Berapa orang? Panggungnya itu lumayan cupid. Jadi kita kayak ya hampir desa-desaan. Berapa orang itu? Itu sampai sekitar 25 sampai 30 orang. Sekenya, tapi penarinya? Untuk penarinya sendiri itu ada 4 orang. 4 orang. Iya. Cewek cowok dicampur. Iya, cewek cowok dicampur. Biasanya kita itu dari awal saya mesolah itu apa namanya ya? Kayak fleksibel Ibu. Kita tidak ada randomnya sekarang harus gini, sekarang harus. Nah, itu pentas di atas panggung, kita itu diharuskan untuk sekarang silakan belok ke sini, belok ke sini. Sekarang silakan begitu. Iya, Bu. Dan waktu tidak sesuai arahan waktu di atas panggung, itu tuh kameramennya langsung kaget ya. Lah kok seperti ini gitu. Dan akhirnya Astungkare berjalan lancar. Ya. Iya. Wah, pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya, tapi sangat menarik sekali ya. Baik, berarti pentasnya tidak hanya di desa saja ya, di mana saja ya asal diundang, dan juga waktunya tidak harus Sandikala, tapi untuk yang upacara sakral itu harus Sandikala, yang mana bertujuan untuk menyomye atau membersihkan tempat ya Pak ya. Baik pemirsa RRI.net dimanapun Anda berada, tetap di obrolan budaya. RRI.net, tonton yang Anda dengar. Menurut kamu hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Balik lagi di acara obrolan budaya bersama narasumber kami, 3 narasumber, Mbak Winda, Edi, dan juga Adi ya. Baik, mengakhiri jumpa kita di acara obrolan budaya, kami akan meminta statement ini kepada narasumber, terutama generasi ketiganya, Pak Adi ya. Bagaimana Pak statement Bapak, silakan. Untuk kami, yang paling penting untuk masyarakat juga, kita bisa berbicara melestarikan itu gampang. Betul. Tinggal lestarikan budaya dengan mengudeng kan pun bisa ngomong. Tapi melaksanakan sangat susah. Melaksanakan susah. Karena kami di Seke merasakan dimanapun, kalau artis datang, dikawal patwal dengan mobil mewah. Kalau kami pakai mobil truk. Nah, itu salah satunya, ayo bersama betul-betul dari hati melestarikan yang ada dan melestarikan seni sakral. Dan memang betul-betul kami siap untuk ngayah. Dan dengan moto kami ngaturang ayah ngiringang ide mesolah, biar betul-betul disambut baik dengan semua orang, karena Seke itu juga tidak bisa saya paksakan. Bagaimanapun juga Seke Sangyang ini adalah betul-betul ngaturang ayah. Kadang-kadang kami ngayah pun harus mengeluarkan uang dari Seke kembali, karena dana sesajen dan yang lain-lain juga lumayan banyak. Sedangkan kami ngaturang ayah tidak pernah minta sehari harus berapa. Ikhlas Pak ya. Nah, nggak pernah kami Pak seharinya di Pro Dalam minta sekian, tidak. Sukarela berarti Pak ya. Mereka sehari itu kan sesari. Iya. Nah, makanya sebenarnya pemerintah wajib untuk mendukung kami kalau betul-betul ingin melestarikan ini. Kalau dimanapun saya berbicara, teman saya
sengaja tidak pakai pakaian seke karena apa? Kami tidak ada pakaian. Itu kami tidak menuntut ke seke karena kasihan seke kami yang sudah mau ngayah aja kami sangat senang. Untuk Nike, ayo betul-betul lestarikan seke, lestarikan budaya dari hati nurani, bukan hanya berbicara dengan di atas meja. Iya, baik. Terima kasih suksema niki nggih. Truni Winda dan juga Edi dan juga Pak Adi selaku generasi yang ketiga. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, dengan demikian usai sudah acara obrolan budaya dari RRI Singaraja dengan topiknya Tari Sangyang Penyalin. Saya Ketut Sukreni dan juga mewakili teman-teman yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. RRI Net, tonton yang Anda dengar.